Hai teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Oke, kembali lagi di Abdur ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdur Arsyad, pelopor acara orang channel orang bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cing Abdul Ahrian dan juga Ricky Garung. Woi. Salam. Rizky. Sabar, Bu. Oke. Rizky. Bukan Ricky. Bukan. Ganti-ganti nama. Mendingan Ricky deh. Ici. Rocky, Ricky. Ada ini ya, Oke. satu huruf aja ya. Betul. Gitu ya. Apalah arti satu huruf dari sebuah nama? Lah, Menurut Bung Damn, Ricky, bro. ya. Come on. Belum apa-apa. Tadi. Harus tanya satu huruf. Udah dem. Ya. Ya, Bagaimana? Tepat ya. pandangan Bung Rizky terhadap satu huruf dalam sebuah nama. Yes, menurut William Shakespeare, apalah arti sebuah nama tuh. Tetapi di dalam kata-kata itu dijelaskan bahwa sesungguhnya penting itu nama bentar, itu. Bu. Maaf. Yes. Saya jangan ketawa dong. Bukan. Lu jangan ketawa dong. Ini bener. Saya tutup mata. Saya tutup mata. Bener-bener ini Rocky Gerung di sebelah saya. Semua persis banget ya. Sampai gitunya persis banget ya. Jangan ketawa kayak lu kayak denger orang bercanda, Dur. Ini serius, Dur. Serius. Ya bisa. Tadi kita ngobrol di luar, ada biasa aja loh padahal. Ya, Tapi lucu. Tapi keren. Iya. Tidak, saya ini lagi mau lihat otentiknya. Oke. Jadi makanya saya tidak mau lihat, saya mau dengar aja. Oke. Oke. Kita coba. Oke, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya, saudara Abdur. Abdur itu sebetulnya ada singkatannya tuh. Apa itu? Akal besar dipergunakan untuk makar. Yes. Ketawanya persis banget. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Jadi tadi William Shakespeare itu mengatakan dalam bukunya bahwa apalah arti sebuah nama. Tetapi kita yang tidak mengkritisi lebih dalam, maka itu akan menganggap bahwa oh ya udah nggak penting itu sebuah nama. Tetapi justru padahal ada makna yang mementingkan sebuah nama itu tuh. Jadi kan nama itu adalah kesakralan dalam eksistensi kita tuh. Itu menurut Heidegger. Dan itu adalah identitas pertama yang diberikan oleh orang tua kita atas kita lahir ke dunia ini. Jadi itu adalah identitas pertama. Dan itu juga merupakan suatu keunikan daripada individu. Jadi itu saudara Abdur. Salah satu nama bisa berbahaya. Misal you ngetik tahu jadi tai kan berbahaya juga kan. Ya, Keren. Saya coba menyelam ya. Ini betul-betul jawabannya itu. Jadi ini nggak ngarang sih. Ini ada hal makna-makna yang terkandung dari sebuah jawaban. Nggak asal ini jawabannya ini ya. Yes. Bung Rizky itu banyak. Bung Ricky apa? Bung Rizky akhirnya namanya. Bung Rizky deh. Setelah mendengarkan penjelasan. Ya, karena Ya. tidak boleh. Itu identitas. Iya. Identitas. Yang orang tua kita berikan kepada kita. Iya. Itu adalah identitas pertama kita. Yes. Saat lahir. Kenapa lo ngeden ya ini? Berusaha. Nah, Bung Rizky ini bisa seperti ini. Ini ngarang aja atau emang Bung Rizky di balik ini tuh emang suka banyak sekali membaca literatur Heidegger. Heidegger. Hah? Heidegger. Heidegger. Ya. Nah, gimana tuh? Heidegger. Oke, jadi memang ngarang itu sebetulnya adalah proses berpikir juga sebetulnya. Jadi kalau ngibul itu dibarengi argumentasi dan gaya retorik yang meyakinkan, itu bisa saja orang percaya kan. Jadi justru di situ adalah metode pendidikan Apocatus Diaboli itu. Ya. Apalagi. Ya. Bolnya dia ada apa namanya, ada bolnya. Bolnya dia diboli. Ya. Itu di dasar hukum mengatakan devil advocate tuh. Di Amerika, pendidikan di Amerika itu menggunakan devil advocate cara pendidikannya. Jadi ia menerangkan justru yang salah. Misalkan ke anak-anak di SMP itu, oke, kalau kita nemu dompet, kita harus ambil ya, kita pergunakan jajan. Maka di situ terjadi dialektika tuh, murid-murid protes, nggak boleh dong, harusnya diumumin dulu, segala macam tuh. Jadi justru ngibul dengan argumentasi itu akan
menjernihkan atau menstimulasikan pemikiran kita. Itu poinnya tuh. Poin Mas. Depok. Itu kali licin sih. Iya, ini kali licin ya. Jadi di balik ini semua, Bung Rizky ini emang rajin membaca. Ya, ada bacanya, ada ngibulnya juga. Itu Tapi singkatnya ngibul tuh. dengan argumentasi. Ya. Gitu. Seperti menemukan dompet di Amerika. Iya. Wah, bukan itu poinnya. Itu analoginya. Analoginya itu. Guru di Amerika tuh ngomong, Ya. kalau kita nemu dompet, udah kita pakai aja uangnya. Itu untuk merangsang si murid-murid Yes. punya argumentasi lain nggak? Namanya apa itu? Advocatus diaboli. Ya, luar biasa Cing Abdel ini tuh. Advocatus Devil. diaboli. Harusnya devil ya. Dia devil karena dia emang filsuf Cikampek. Pakai P. Aslinya. Itu advokas diaboli itu Yes. juga pernah dipakai di Trans 7. Metro TV kali. Yang Ando cus, diaboli, bola, boli. Andi Candeci, ya Bora, ya Bori. Dia bola, dia boli. Dia bola, dia boli. OPJ. Betul. Bung Rizky akhirnya kemudian Yes. menemukan sebuah persona seperti Bung Rocky itu bagaimana awal mulanya? Biasa dong ngomongnya lu juga lo nggak usah ikutan. Berdialektika, Ci. Iya. Berdialektika dalam Ya. Oke, kalau pertanyaan itu saya harus tarik risalahnya panjang lebar tuh. Tuh, ada risalah, Dur. Risalah, Dur. Ada risalahnya. Ada risalahnya, Dur. Ya. Jadi saya ketika masuk kuliah itu tahun 2015 itu. Jadi saya basicnya itu masuk ke teater, namanya Teater Jati. Jadi saya emang pemeran aktor di salah satu teater itu. Nah setelah itu saya diberikan peran sama sutradaranya itu jadi seseorang yang tunawisma. Sesudah tunawisma itu saya nggak bisa memerankan secara secara betul gitu, bagaimana kesedihannya. Lalu sutradara itu sarankan untuk observasi di dunia nyata. Jadi saya cari seseorang yang memang sesuai dengan karakter saya di lakon tersebut, namanya Ayahku Pulang tuh. Jadi saya observasi keluar dan melihat ada tukang pemulung ya disebutnya ya, pemulung. Terus saya observasi, ikuti terus tuh dari pagi sampai siang. Dan dia kehidupannya itu sangat sedih sekali gitu. Bahkan makan pun susah gitu dia. Sesuap masuknya. Ya itu normal. Oh itu normal, oke. Ya. Jadi cari makan untuk beli sesuatu makanan itu susah. Nah di situ mulailah terangsang kepekaan saya. Libido. Bukan itu. Bukan. Terangsang. Ya, lanjut. Terangsang kepekaan saya terhadap rasa kemanusiaan. Nah, lalu disitulah timbul saya untuk kenapa ada pertanyaan, kok ada orang hidup seperti ini, kasihan sekali dia gitu kan. Berasal dari observasi itu. Dan akhirnya setelah itu saya jadi aktivis lah, kecil-kecilan, aktif tipis-tipis di kampus, sering berdiskusi dan segala macam. Yang akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa kenapa ada orang hidup seperti itu ya karena ada salah dengan sistem yang ada di peradaban yang ia pakai itu. Kan kita setuju menggunakan sistem presidensial tuh. Kalau kita lihat di konstitusi, tugas presiden itu cuma dua. Yang pertama itu rawat fakir miskin, yang kedua cerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berarti ada kesalahan dalam mesejahterakan fakir miskin tuh. Yeah. Nah dari disitulah mulai saya menonton diskusi-diskusi forum nasional tuh termasuk ILC dan di sana ada Rocky Gerung yang mendalilkan sesuatu argumentasi mewakili keresahan saya sebagai masyarakat tuh. Dia mengkritik. Jadi justru pertama kali tertarik sama Rocky Gerung itu karena Rocky Gerung itu adalah pemikirannya. Yes, bukan gaya bicaranya, bukan. Bukan. Tetapi itu juga kan ada keunikan, ada 3 SKS-nya tuh tipis di sini tuh. Itu ya. Tiga SKS. Kayak kho tapi tipis. Iya. Lebih tipis dari kho gitu. Hamas itu sebutnya kalau tajwid. Hamas. Iya, kaf tuh. Kaf di sukun jadi ak. Gitu tuh. Ya. Tapi kalau kaf disukun dia jadi kolkolah. Oh enggak, itu kolkolah kof. Kaf. Ya kaf ya. Oh, kaf. Iya, saya salah ya. Iya. Hamas itu juga kalau nggak salah tak dah.
Iya betul, itu Tak, juga. tak itu Hamas kalau bisa jadi agak S berbunyinya. Oh. Agak berbunyi S itu di Ya, itu Hamas ya, gitu. ada SS-nya gitu. Gitu. Ya Yes. model-model gitu lah. Ya, Oke. itu kan unik ya, unik. Lalu saya sering pakai argumentasi, hafalin argumentasi Rocky Gerung, lalu saya pakai di diskusi-diskusi di kampus itu. Itu dasarnya, Bang Abdur. Luar biasa, Bung Rizky. Biasa di luar tentunya. Ya. Bung Rizky dari yang meneliti lakon, Yes. pemulung apa segala macam, kemudian akhirnya timbul pikiran untuk ada yang salah dari kehidupan ini, peradaban ini. Yes. Kemudian mulai aktivis, kemudian Aktivis-aktivis. aktivis, Iya. kemudian mulai nonton-nonton Diskusi-diskusi, dialog ya. kebangsaan dan segala macam, diskusi, akhirnya kemudian jatuh cinta dengan Rocky Gerung. Yes. Iya. Dan akhirnya sampai seperti ini sekarang. Ya. Seperti ini. Luar biasa ini. Bung Iya. Rizky, tapi melihat dari dua, tadi Bung Rizky Yes. sudah mengatakan bahwa ada dua tugas presiden sebenarnya. Yang Mencerdaskan bangsa dan merawat fakir miskin. merawat fakir miskin. Nah, dua tugas ini kira-kira di 100 hari pemerintahan Prabowo ini sudah tercapai atau belum? Oke, untuk 100 hari itu sebetulnya di dalam filosofis belum terhitung ketika memang membangun peradaban. Itu baru kita hitung ketika memang sudah 100 hari lebih gitu. Tetapi jika kita kritisi misalkan program-program yang bermunculan hari-hari ini, itu ada upaya untuk ke situ. Talk-nya memang ada upaya untuk ke situ. Tetapi walk-nya belum ada untuk bisa sampai pada misalkan tadi mencerdaskan dan mensejahterakan. Misalkan program makan bergizi itu kan sangat problematik gitu. Untuk misalkan memberikan makan bergizi itu dia dikasih untuk muridnya bergizi, tetapi gurunya kurang gizi. Kan paradoks ada di situ tuh. Jadi kita tetap lagi talk daripada pemerintahan ini serta walk-nya itu harus benar-benar konsistensi dan memang terimplementasikan dengan betul. Itu dasarnya tuh sebetulnya. Karena kan memang makan bergizi gratis ini memang tujuannya adalah untuk membuat anak-anak itu menjadi lebih cerdas. Awal-awalnya dibilang untuk mencegah stunting, tapi direvisi segala macam. Katanya memberikan gizi kepada anak-anak itu insya Allah menghasilkan anak-anak yang jauh lebih pintar, menaikkan IQ segala macam. Tapi benar juga sih kalau kata Bung Rizky ini. Muridnya kita benerin, tapi gurunya. Tapi kita satu-satu aja dulu. Oke. Muridnya aja dulu. Saya sih setuju kalau murid itu lewat makanan bergizi gratis itu Iya. jadi lebih pintar. Karena kalau dia tidak makan, dia jadi PA. Iya dong? Yes. PA makan. Begitu makan jadi pintar. Kalau Ya. tidak makan jadi PA. Iya. Ya, bagaimana? Tetapi umur 2 tahun itu yang sebetulnya menentukan kecerdasan tuh. Jadi harus digratiskan apanya sebetulnya? Ya ibu hamilnya tuh. Kan dua kan yang sekarang dipakai kan yang di sekolahan aja. Sedangkan yang bayi-bayi yang ada di kandungan, anak-anak yang lainnya belum mendapatkan terasa. Gitu. Tapi makan bergizi gratis kan memang rencananya termasuk untuk ibu hamil. Yes. Termasuk untuk ibu hamil. Artinya itu sebenarnya udah dipikirkan talk-nya. Cuma walk-nya ini emang agak Ya, Yes. ini cuma sulit. talk aja ya. Masih talk aja. Tapi kan Talk doang. semua Talk doang. semua ini memang diawali dari talk dong. Iya, betul. Semua emang diawali dari. Kalau lo talk-nya aja nggak bisa, gimana lo menjalankan walk-nya? Iya, betul. Harusnya pemikirannya begitu, harus di segala macam yang mau di work itu harus di talk dulu Talk biar juga. diuji. Betul. Iya, Talk kan? wow. Wah, jadi jardin. Itu satu angkatan itu. Iya ya, talk wow ya. Bung Rizky melihat ini tadi saya mau tanya apa saya lupa sampai. Oke. Bung Rizky melihat itu kan ini kan kata Pak Presiden kan ini baru awal aja. Iya. Kan masih uji coba dan segala macam, dana juga Yes. APBN juga masih terbatas. Karena katanya juga ini belum menggunakan APBN yang disusun oleh Kementerian. Presiden Prabowo. Ini masih pakai APBN yang disusun
pada saat Pak Jokowi. Betul. Jadi nggak bisa maksimal. Ya. Mungkin nanti disusun APBN baru, program-program ini bisa maksimal. Mungkin. Iya. Nah, melihat dari ini masih langkah awal. Nanti mungkin ke depannya mungkin sampai ke ibu-ibu hamil, semuanya mungkin bisa dapat. Nah, melihat dari yang langkah awal ini, optimis atau tidak, Bung Rizky? Tentu kita dalam peradaban ini terhadap memandang suatu pemerintahan, kita harus selalu diliputi oleh politik of hope, gitu. Politik harapan. Kita selalu harus optimis untuk kedepannya agar lebih baik. Tetapi kalau melihat masa sekarang itu, suspicionnya di situ, kecurigaannya di situ tuh. Hermeneutic of suspicion, tanda-tanda kecurigaan. Akan seperti apa untuk kedepannya, misalkan dengan keadaan sekarang untuk kebijakan nanti, ya maka itu kita harus kritisi itu, betul tadi kata Bang Abdur. Apa yang harus dikritisi? Ya program makanan bergizi itu dari APBN-nya tuh, berarti dari pajak yang didapatkan oleh rakyat-rakyat, oleh negara kita tuh. Kan pajak itu sebetulnya adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Jadi orang-orang diambilin duitnya gitu untuk program-program pemerintah. Nah, yang beradab itu apa? Yang beradab itu memajaki oligarki adalah cara beradab untuk peradaban. Berani nggak untuk memajaki orang-orang yang memang elit gitu? Jangan sampai rakyat lagi yang menjadi imbasnya. Itu aja sebetulnya poinnya. Cara tidak biadab, Cara biadab itu. Cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Sebenarnya masih ada cara beradab untuk mempertahankan peradaban. Betul. Pajakilah oligarki. Betul. Iya. Bayangkan aja 10 juta rakyat Indonesia itu setara dengan 10 orang terkaya di Indonesia. Kan terjadi semacam disparitas yang sangat luar biasa tuh. Makin lama kita ngobrol, saya sejujurnya makin tidak mengerti sebenarnya gitu ini. ya? Terlalu banyak istilah-istilah di kepala saya ini. Disparitas itu kesenjangan. Ya, biasanya kan orang tuh kalau berdialog ini ya, itu tuh biar memahamkan orang lain. Ya. Ini mah bikin orang lain tambah bingung aja ini ya. Memang ada jadi kalau gue membagi orang pintar, itu ke dalam dua, Dur. Satu orang pintar yang membuat kita mengerti. Dan satu orang pintar yang membuat kita ngerasa goblok. Ini kita ngerasa goblok. Iya, saya sih ya. Tapi saya ngobrol sama Rocky Gerung yang asli juga begitu. Saya sampai kemudian di off cam tuh saya bilang, Bang, abang tuh maksudnya menerangkan tuh pengen kita paham atau biar pengen kita kelihatan bodoh aja sih. Terus dia ketawa-ketawa aja. Maksudnya kalau niatnya untuk memahamkan kita, jangan usah pakai istilah-istilah aneh-aneh itu. Terangkan aja pakai bahasa bumi, bahasa rakyat jelata gitu. Iya. Tapi apa sih sebenarnya alasannya kalau Bung Rizky ini emang memilih diksi-diksi yang membuat lawan bicaranya itu kehilangan momen akhirnya untuk memperhatikan omongannya karena akan mencari-cari nih, disparitas apa nih artinya gitu. Paling tidak ada sepersekian detik untuk mencari arti kata yang jarang kita dengar, tapi kita sebenarnya sih familiar, tapi jarang. Akhirnya ada beberapa second untuk kita, ini maksudnya ini gitu. Apa sih? Oke. Jadi dulu bangsa kita itu diperkaya dengan retorik gitu. Seperti Sultan Syahrir dengan retoriknya ia bisa bertengkar dengan masyarakat dunia. Soekarno dengan orasinya ia bisa membangkitkan semangat yang membara bagi rakyat-rakyatnya. Jadi founding parents kita, saya katakan founding parents ya, bukan founding father, bukan ya? Bukan. Nanti mothernya kemana? Gitu kan ada juga pahlawan yang wanita tuh. Jadi founding parents kita itu diperkaya dengan retorik. Retorik itu pastinya dihasilkan oleh orang-orang yang berpikiran kritis itu. Jadi ia mengambil misalkan kalimat akademis itu sebetulnya untuk mempersingkat kalimat aja. Jadi disparitas, sebetulnya disparitas itu kan arti katanya adalah kesenjangan, ketimpangan kekayaan gitu kan. Jadi untuk mensingkatkan aja dan agar supaya kita dituntun kembali pada retorik dan pemikiran. Itu sebetulnya dalilnya, Cing.
Jadi harus diperkaya vocabulary kita dengan kata-kata yang mempersikat kan. Ya kalau nggak ini misalkan nggak menangkap ya tonton ulang berarti kan channel Abdur ini. Channel apa? Cing Abdel ini. Saya mau tanya yang muda-muda aja dulu, yang muda-muda aja dulu ya. Bung Rizky Gerung, kenapa di lagu Balonku Ada 5 yang meletus harus balon hijau? Oke. Dari sebuah warna itu kita ada sebuah manifestasi dari simbol. Kan simbol daripada warna-warna itu sebetulnya ada maknanya. Nah di dalam filsafat Yunani kuno menyebutkan bahwa warna itu sebagai tanda kita menjalani kehidupan. Bahkan itu diserap pada lampu light traffic di jalan-jalan kita kan. Merah tandanya apa? Berhenti. Berani, merah tuh. Kan menurut Anda, kan Iya. Di light traffic ini. Iya maksudnya kalau berani terabas, kalau enggak jangan. oke. Kalau berani melanggar gitu ya. Ini filsafat Yunani ini. Iya, kuno ini Yunani kuno nih. Iya. Iya, kalau hijau itu berarti kan jalan gitu. Kalau kuning tentu bau kan. Iya. Seperti itu. Apakah itu menandakan maunya dari Bung Rizky melihat karena tadi Bung Rizky bilang warna itu dia sebenarnya menyimbolkan sesuatu Iya. di kehidupan kita. Betul itu. Apakah dengan meletus balon hijau itulah memprediksi bahwa PKB pecah, P3 tidak masuk parliamentary threshold? Wah, luar biasa. Begitu Ini apa? betul maknanya seperti itu. Oh, gitu. Tetapi dalam risalah balonku itu sebetulnya warna hijau itu adalah kegemaran yang dinyanyikan oleh si orang yang memegang erat-erat itu. Jadi ia dimaksudkan untuk berkesiapan untuk dalam kehidupan itu kita harus siap dengan kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu, kehilangan yang kita cintai. Yang kita cintai. Artinya walaupun kita sudah pegang erat-erat, tapi kehidupan akan membuat kita kehilangan sesuatu. Itu dasarnya tuh. Oh, dalam. Sudah paham ya, udah 3 SKS. Dalam, bro. Iya. Dalam. Balonku Ada 5 tuh bukan sekedar lagu filsuf itu. Dalam itu. Dalam. Sudah pegang erat-erat, tapi kehidupan mengajarkan bahwa kita akan tetap kehilangan. Jadi ada lagi pertanyaan, sebenarnya gue pernah tanyain ke Bung Rizky ini, tapi mungkin lo pengen mendengar langsung ya. Mengapa kita dalam hidup ini kalau kita nyongkel sesuatu yang bau di tubuh kita, itu ada keinginan untuk dicium dulu sebelum dibuang. Nah, misalnya ini, betul. Iya kan? Dulu udah tahu pasti bau nih, tai ini nih. Tapi sama kita, gitu dulu. Kalau enggak telinga. Gitu. Baru upil pun nggak langsung buang upil. Upil pasti ada diapainya dulu gitu baru dia. Itu apa sih yang terjadi sama tubuh kita sebenarnya atau udah pikiran kita, Bung Rizky? Oke, jadi menggaruk itu adalah sebuah perjuangan dan usaha daripada diri kita untuk melawan ketidaknyamanan. Itu poinnya tuh. Dan mencium itu adalah simbol daripada perayaan terhadap perjuangan tersebut. Jadi ketika kita berjuang, tentu kita harus merayakan ikhtiar kita atau perjuangan kita dengan cara mencium. Karena mencium itu adalah simbol daripada keintiman kita mensyukuri atas perjuangan kita. Itu dalilnya tuh. Itu perjuangan. Iya benar. Di mana setiap perjuangan kalau berhasil dirayakan. ada perayaan. Itu poinnya, Ci. Iya. Itu poinnya. Bukan cium baunya ya. Bukan. Itu adalah bentuk perayaan. Bentuk perayaan mencium ini ya. Tetapi yang jadi permasalahan ketika ikhtiar Cing Abdel itu diberikan kepada Bang Abdur misalkan. Itu mau kan menerima perayaan dari padahal kan itu bukan saya, karena itu bukan usaha saya, bukan ikhtiar saya, maka tidak pantas kalau saya yang merayakan kan. Betul. Itu dalam ini dulu. Dalam. Ya kita rayakanlah ikhtiar kita masing-masing. Yang saya suka dari Bung Rizky Gerung ini adalah setiap permasalahan itu dia dudukan dulu porsinya. Dia dudukan dulu asal mulanya bagaimana, kedudukannya. Paling tidak dia berangkat dari sebuah definisi yang kita bisa terima gitu. Artinya memang Bung Rizky ini dalam menelaah sesuatu masalah itu emang selalu berangkat dari definisi yang hakikatnya dia begitu ya. Betul, itu poin yang tepat tuh. Nah, seberapa penting Bung Rizky ketika misalnya kita berdebat nih, tapi kita nggak paham definisi dari istilah-istilah yang dipakai sama lawan debat.
Nah itu kalau kita mau tanya ntar dibilang bodoh. Ya, Tapi kalau kita nggak tanya, Kita nggak ngerti. kita nggak ngerti. Iya. Nah, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Oke, tadi saya jelaskan dulu ya dari buku Arthur Conan Doyle, yaitu Oh, Sherlock Holmes ini. yes, Dia itu penulis poinnya. Sherlock Holmes. Dr. Watson. Dr. Ya, Watson. dia Temannya penulisnya, Dr. Watson, ya. penulisnya Arthur Conan Doyle. Yoi. Dokter Itu Sir. Arthur Ya, Conan. Sir Arthur Conan Doyle. Oke, ya, Ya. Doyle, ya. Dr. Watkins waktu itu mempertanyakan Watson dong. tadi saya ngomong apa? Watkins. Oh, Dr. Iya. Watson maksudnya. Iya. Oh, Watson. Dia bisa aja. Bung Rizky pleset-plesetan juga ternyata. Yunani kuno itu plesetan itu. Watkins, ya, oke. Dr. Watson ya. Ya. Ya, Dr. Watson itu menegur si Sherlock Holmes karena ia pusing mencari seolah data yang ia mau selidiki itu. Harusnya you pergi aja kepada yang elementer aja, yang dasar-dasar tuh. Jadi kita jangan menghina sesuatu definisi yang dasar karena itu sebetulnya yang akan menunjukkan jalan. Itu tuh. Terus tadi pertanyaan dari Bang Abdur, kenapa kita kalau berdebat kalau misalkan kita nggak tahu posisinya, ya. Arti dari sebuah diksi yang dipakai oleh lawan. Yes. Ya. Ya itu pertanyakan aja. Karena ketika kita sudah di ruang debat itu, kita sudah nggak ada lagi misalkan bantuan tulisan, bantuan PowerPoint. Karena orang yang bawa PowerPoint itu orang yang nggak punya power dan nggak punya point. Jadi ketika udah di debat, udah siap dengan kepintaran kita dan wawasan aja. Dengan argumentasi dan dialektika dan Iya. retorik. Iya. Kalau nggak tahu ya tanyain aja gitu. Oh. Tapi nanti akhirnya bilang, ya Iya. itu aja kamu nggak tahu gimana kamu mau berdebat sama saya. Iya. Definisi itu aja kamu nggak tahu. Iya. Terus gimana saya bisa berdebat sama orang yang nggak tahu? Yes, itu justru itu pertanyaan akademis. Misal kenapa you bodoh gitu kan? Ya berarti kan kenapa misalkan nggak mencari tahu tentang singkatan-singkatan itu. Dulu kan ada Rocky Gerung tuh misalkan dengan Sylvester berantem. Stallone. Bukan. Ya, Sylvester. Ya. Sylvester mati tuna kalau nggak Iya, salah. iya. Ya. Dia kan mempertanyakan bukan mengejek. Kenapa you bodoh nggak tahu namanya fakta sunt serpanda. Padahal dia kuliah di hukum gitu, kuliah hukum. Nah, yang pasti singkatan itu untuk memudahkan sebetulnya kalimat-kalimat itu agar disingkat aja. Bukan untuk membingungkan. Kalau yang membingungkan berarti itu nggak tepat tuh pakai singkatan tersebut. Namanya guyur retorika aja. Sebenarnya jelek juga dalam perdebatan guyur-guyur doang. Tapi poinnya nggak ada. Tetapi kalau yang Rocky Gerung itu justru ia mempertanyakan. Kan fakta sunt serpanda itu sebetulnya itu di dasar hukum dipelajari. Semester 1 ya pelajari fakta sunt serpanda. Jadi ketika nggak tahu ya pertanyaan akademis dari Cing Abdel ujikan. Kenapa you bodoh? Gitu. Itu sebetulnya. Oh gitu. Berarti memang kalau kita tidak tahu ya kita tanya. Tanya aja. Dengan resiko ya sudah akan dibilang bodoh. Tapi paling tidak diskusinya biar bisa tetap Berlanjut. jalan. Yes, iya. Ya. Karena bukan perang sentimen, tetapi perang argumen tuh. Ya. Begitu kurang lebih saya. Justru yang salah itu Saya pusing menutup-nutup, sekali. Saya kayak ini Abdur paling capek deh kayaknya. menutup-nutupi ketidaktahuan kita justru. Itu justru akan mengaburkan substansi daripada perdebatan itu. Oh. Iya, kalau katanya tanya aja. Bung Rizky sempat ini nggak dipanggil buat jadi ke istana nggak? Ke Buat jadi istana penasehat kah? Jadi belum. kepala BUMN atau apa? Belum Komisaris. Iya. Belum ada ya? Kenapa harus ada penasehat? Kan ekspresi kita itu mengucapkan ekspresi itu berdasarkan subjektivisme daripada seseorang. Ketika kita menjadi penasehat, berarti yang dinasehatkan oleh kita itu adalah dungu. Karena ia nggak bisa berpikir secara bebas. Ya berpikirannya memakai subjektivisme penasehat itu. Harusnya kalau manusia itu jati dirinya adalah kejujuran. Kebebasan berpikir itu artinya kejujuran. Kalau masih ada yang menghalangi kebebasan berekspresi itu atau berpikir itu, berarti ya gak jujur. Manusia gak jujur. Tapi bukankah kita tuh kadang-kadang yang butuh nasihat gitu? Misalnya kayak orang tua kasih nasihat, teman kasih nasihat. Yes, berarti bukan jadi suatu profesi itu penasehat itu. Harusnya jadi orang tersebut jadi TTM aja.
Oh, Iya. teman tapi menasihati. menasihati. Bisa. Teman tapi mikir saya tadinya. Oh, teman tapi mikir. Eh, Oh, bisa juga. Iya, Misalkan, iya. Iya, silakan Bro Rizky. Aus juga kan? gitu ya. Kebanyakan Takut keluar. ini Iya. sukun di kaf. Tapi kalau masih masalah penasihat, saya agak terganggu juga gitu sama kalau yang diputuskan hanya berdampak kepada pribadinya, mungkin memang iya ya. Nggak perlu lah nasihat karena lo akan resiko akan jatuh ke diri kita sendiri. Tapi pada saat sosok itu menelurkan atau mengeluarkan sebuah pemikiran, kebijakan yang berdampak buat orang lain, bukankah dia butuh nasihat, apapun namanya, masukan, nasihat dari orang lain supaya kebijakannya itu memang paling tidak mengeliminir dampak-dampak negatif. Itu. Yes. Yes doang. Yes. Yes doang. Boleh diulang. Iya. Saya capek. Gue udah capek. capek Gue udah memilih kata-kata supaya bisa setara gitu ya. Ya, betul. Di dalam Astagfirullah. di dalam demokrasi itu sebetulnya bukan dandari oleh rakyat, tetapi government of the reason through government by the people. Pemerintahan akal pikiran melalui pemerintahan orang. Jadi betul tadi harus ada semacam discourse tuh, tukar tambah pikiran. Di situ justru disebut pikiran karena pikiran itu harus senantiasa dipertentangkan. Kalau pikiran nggak dipertentangkan itu bukan pikiran, namanya bukan berpikir, tetapi berdoa. Jadi ya harus ada semacam tukar tambah pikiran di situ. Bukan dinasihati tapi tukar tambah pikiran. Mungkin diksi penasehat ini yang harus Ya. dia penukar definisinya harus kita sepakati dulu definisi Iya. penasihat itu apa sehingga kita bisa membicarakan diksi penasihat itu dengan pemahaman yang sama. Tapi kalau misalkan Bung Rizky ditawari ke istana, Bung Rizky terima nggak? Itu kan namanya ada the ontology of not yet. Jadi kita mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi. Misalkan Firza Natiat. ya misalkan saya bertanya kepada Bang Abdur. Lucu sih namanya ontologi not yet itu lucu aja. Nggak tahu kenapa ya. Ya ada di dalam filsafat itu. Iya. Mempertanyakan hal-hal yang belum. Dan misalkan saya bertanya, apa rencana Bang Abdur ke depan, apakah akan gabung pemerintahan? Kan kata rencana itu sebetulnya adalah pertanyaan atau diksi untuk pertanyaan yang paling buruk. Karena ketika saya berencana, bisa jadi 2 detik kemudian saya akan berubah. Karena pada dasarnya itu manusia adalah anomali, itu berubah-ubah. Yes, itu dasarnya. Ya, jadi dasar-dasarnya itu akhirnya jadi ini tidak dalam perencanaan ke depan. Yang sekarang aja saya tidak tanya Bung Rizky yang 2 detik ke depan, Bung Rizky yang di detik ini. Tidak ada detik ini itu tidak ada. Itu udah lewat tuh detik. Detik tadi. sekarang itu tidak ada. Saya akan tanya Bung Rizky yang 10 detik ke depan ini. 10 detik. Gabung nggak? Tidak. Tidak, ya sudah itu berarti. Oh, gabung. Oh, Sebenarnya. Oke. Iya, jadi ada namanya ya. Memang Ya, tidak ada perubahan, waktu sekarang itu anomali. tidak ada dulu katanya. Tidak ada, memang tidak ada. Waktu sekarang itu ya kapan? Ya, waktu sekarang. Ya, dia udah jalan. Udah jalan. Ya, ada lagi. Dia udah jalan. Iya. Jadi definisi sekarang itu Right definisi now. yang abu-abu. Abu-abu ya. Iya, karena apa ya? Dia Sekarang itu hanya bisa diucapkan sekali. Sekarang. Nah, itu. Ya, itu. Habis itu udah nggak sekarang. udah nggak sekarang lagi. Ya. Kecuali sekarangnya itu kita pagari. Iya. Sekarang Iya. itu selama kita syuting Abdur. Ya. Episode ini Sekarang. kita sebut ini sekarang. Ya, Oke. ini jadi sekarang. Yes. Ya. Tapi kalau sekarang itu per detik, per milidetik tidak pernah Tidak akan pernah ada sekarang. Tidak akan pernah ada sekarang. Bang Abdur punya biodata nggak? Punya. Nah, sebetulnya di dalam filosofi biodata itu untuk orang yang udah mati. Karena biodata kan artinya daftar riwayat hidup kan. Ya. Ketika kita masih hidup, tentu data itu akan senantiasa bertumbuh. Ya. Itu. Jadi sebetulnya ngapain ada biodata? Jadi ada semacam itu aja paradigma kita tuh. Misalkan Jadinya apa dong kalau orang pengen nanya
Kurikulum vitae. Iya. Ya, Bio riwayat hidup sampai sekarang. ya. Masuknya biodiesel itu. Ya udah, itu Biosolar. aja ngobrol aja kan ada sesi interview itu. Jadi diuji secara argumentasi dia Secara bagaimana. oral. Ya, secara oral. Ya, oral. Bisa. Oral presentation. Oke. Oke. Dan ini Bung, saya capek. Sudah berapa lama ini Bang? Ya Allah, baru 35 menit saya udah pusing. Bung Rizky ini kuliahnya jurusan apa, Bung? Saya kuliah jurusan sastra Indonesia. Ya akibat itu kemarin wawacanda saya menyebutkan sastra Indonesia, wah langsung viral tuh di jurusan saya. Oh ini ada sastra Indonesia nih, ada orang-orang Rocky Gerungan. Lah, selama ini mereka tidak tahu. Iya belum viral, belum mengetahui. Soalnya saya baru konten juga sih. Maksudnya untuk anak-anak yang sedang berkuliah. Oh iya. Akhirnya tahu, oh ini lulusan sastra Indonesia gitu. Iya. Angkatan-angkatan yang atas itu. Oh, angkatan-angkatan atasnya. Kuliah di UPI. Di Unpad. Unpad. Pajajaran. Universitas Pangeran Diponegoro. Weh, Undip itu. Unpad. Universitas Pangeran Diponegoro, Semarang. Iya, Undip, Universitas Diponegoro itu. Bukan, kalau Undip, Universitas di Pajajaran. Bolak-balik aja, Cing. Bolak marahin gitu sama orang-orang Undip sama Unpad. Iya. Oh, sastra Indonesia di Unpad. Oh, Yes. pantas dia linguistik sekali dia. Iya. Ya. Tapi apakah sastra mempelajari linguistik? Ya, ada sastra Indonesia itu ada jurusannya, nanti kejurusannya itu ada 2. Yang pertama sastra Indonesia, mempelajari tentang karya sastra. Yang kedua adalah linguistik. Oke. Ya, Nah, tentang struktur kata. Bung Rizky? Saya ngambil elektro. Yes. Ya enggak dong. Enggak deh. Bahasa elektro. Enggak linguistik. Bahasa biner dong kalau gitu elektro. Kenapa, Ya. Bung Rizky? Kenapa bahasa di Indonesia ini banyak sekali? Ya itu mungkin ada keragaman di situ, terus ada pertukaran pemikiran karena berbeda-beda pulau. Jadi ada kode-kode tersendiri. Kan bahasa pada pertamanya adalah kode-kode aja. Itu. Jadi ketika memang diputuskan oleh pulau-pulau, mereka menciptakan kode-kode. Itu. Kita pernah ngomongin, mengenai bahasa. Oh iya, saya nonton tuh. Gimana caranya orang yang sama-sama tidak tahu bahasa, terus berkomunikasi. Yang misalnya waktu itu kita omongin ada yang orang ke Sumatera dari Gujarat misalnya gitu. Oh. Yeah. Datang ke Sumatera, yang dua-duanya kan nggak ada yang tahu nih. Iya. Yang sana kagak tahu bahasa orang Sumatera, yang Sumatera nggak bisa bahasa sana. Pertukaran bahasa sehingga bisa mempelajari bahasa itu gimana sih prosesnya, Bung Rizky? Prosesnya tentu tadi ada semacam kode, dan di linguistik juga dipelajari tentang sosiolinguistik gitu. Jadi ada percampuran bahasa dengan bahasa lain. Ada bahasa ibu misalkan dengan bahasa yang disepakati di peradabannya tuh. Jadi ada percampuran juga di situ di dalam sosiolinguistik dipelajarinya. Memang secara alami, secara natural kita akan bisa mengerti bahasa itu kalau kita ada di lingkungan itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya kita mengetahui. Berarti manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan itu ya. Ya. Kemampuan untuk memahami kalau kita sudah melebur, Yes. berbaur. Ada konten saya juga itu. Iya. Berbaur di Oke. dalam lingkungan itu. Oke. Jadi bisa ya, kita punya kemampuan untuk memahami itu ya. Iya, itu adalah nasib seorang manusia yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk berbahasa. Itu dasarnya tuh. Oke, dasarnya poinnya apa segala Iya, macam. dalilnya. Ini Bung Yes, Rizky, yes. betul tidak? Bahasa Indonesia itu memang bahasanya kita, bahasanya orang Indonesia, atau sebenarnya itu bahasanya Melayu, bahasa Melayu di Malaysia atau apa sama. Kemudian kita Akui. declare, kita akui bahwa itu bahasa negara kita gitu. Ada kata serapan. Kita menyerap bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Itu dasarnya sebetulnya. Jadi bahasa itu kan adalah identitas bagi suatu bangsa. Nah, bahasa yang disepakati ketika pas zaman Sumpah Pemuda tuh itu disepakati adalah bahasa Indonesia. Jadi Percampuran itu dari bahasa berbagai macam pengaruh.
Dari berbagai macam pengaruh. Portugis, ada Arab, yes, Arab, Belanda, banyak. Cina, Oh. dan Melayu. Dasi itu dari Portugis tuh. Dasi. Ya, onderdil dari Belanda tuh. Belanda, ya. Koran Belanda. Orang Belanda. Apa lagi? Pagar dari India, pagar. Makan apa sekarang pagar? Pagar makan? Melaut. Tanaman. Laut. Oh, itu. Ya, pagar tuh katanya dari bahasa Hindi. Pagar. Pagar, pagara. Pagar. Itu artinya? Yang membatasi. Jadi ada dulu awal mula dari India sana ada daerah namanya Pagara kalau nggak salah. Kemudian ada batas-batasnya dan itu awal mulanya kosakata pagar. Pasar dari Belanda itu, pasar. Pasar. Kamar juga, kamar. Kamar. Ah. Ya itu kali. Pokoknya segala macam itu. Saya capek juga. Ya. Ya, Nah ini kemudian akhirnya Bung Rizky mempelajari tentang linguistik itu ya. linguistik, yes. Ya, karena saya itu pernah membaca di Twitter. Katanya teman-teman dari Malaysia bilang kalau bahasa Indonesia itu mengakui itu sebenarnya bahasa Melayu dijadikan sama mereka jadi bahasa Indonesia. Padahal itu sebenarnya bahasa Melayu, bahasa milik ya negara-negara yang di dalam Melayu-Melayu inilah semuanya itu. Tapi kan kalau secara sejarah kita duluan yang ada gak sih? Orang yang ada di Kepulauan Nusantara ini sama itu bareng gak sih? Iya. Duluan mana? Dulu main satu kan. Thailand, Vietnam itu Nusantara itu disebut. Kalau misalkan awal mula manusia itu Iya. dari Timur Tengah ya pasti ke Malaysia dulu dong, Cing. Baru nyampe kita dong. Nah, kalau di laut belum tentu, Dur. Tidak. Dia cari gampang yang Peta zaman dulu masih nyambung. cari yang gampang berlabuh aja, Dur. Kalau masalah laut mah kalau di yang Betul, laut ya. betul. Cari tempat yang gampang berlabuh. Makanya ada itunya, jalurnya nggak sembarangan. Siapa tahu di tempat itu susah berlabuhnya. Nah, kayaknya Malaysia dulu deh. Baru manusia masuk ke sini deh. Aceh dulu dong berarti. Ya Aceh dulu deh. Aceh dulu. Atau yang sebelah timur ya Papua dulu. Kalau Muter. Kalau Papua agak muter. apa nih? Ngomongnya dari Timur Tengah? Iya. Oke. Dari Timur Tengah Aceh masuk akal. Iya. Kan Timur Tengah turun India lah. India mungkin masuk lah ke ini. Bagaimana Bung Rocky? Iya, menurut Bung Rocky melihat migrasinya manusia ini. Ada disebutkan di dalam pelajaran itu tentang angin muson. Jadi angin muson itu yang menentukan jalur daripada laut untuk mendakwahkan yang dari Timur Tengah mendakwahkan gospelnya atau ajaran-ajaran di situ. Jadi yang pertama itu tentu kepada Aceh gitu. Karena ada terbukti yaitu kerajaan Pasai di situ. Jadi otomatis sebetulnya ada jalur-jalur tersendiri yang dari Timur Tengah. Kalau laut emang dari situ. Kalau dia dari darat, ujungnya Malaysia dulu. Malaysia duluan, kali Borneo. Makanya. Kalau dia jalan darat. Kalau dia jalan darat, pasti Malaysia dulu baru ke kita. Kalau dia jalan darat. Iya. Tapi kan dulu laut kalau mau berpetualang. Jalan kaki capek, Dur. Ya siapa tahu. Ya, Nah, tahu manusia juga. bareng nggak ada di mana-mana? Bareng nggak tuh? Gimana Bung Rizky? Apakah ada satu dulu nih? Kalau kita sepakat bahwa Adam adalah manusia pertama. Ya. Manusia pertama. Oh, udah pas Nuh deh ya. Yang dibilang udah nggak ada semua. Tinggal ada di sini. Nah, gimana tuh? Nyebar orang. Oh, ada 3 anaknya siapa, Dur? Iya. Sam, Hafid, Hafid, Ham. Sam, Ham, Yafid. Ya, itu nyebar yang satu sini gitu. Jadi sedikit-sedikit tuh. Iya. 3 itu aja. Yang beranak pinak kemudian jadi bangsa-bangsa ini. Jadi otomatis kalau dari kepercayaan di Islam berarti dia otomatis berangkatnya dari daerah Timur Tengah sana juga. Yang mana kalau secara jalan kaki ya, Iya. pasti Malaysia dulu baru kita. Secara Manusianya. jalan kaki lagi. Secara jalan darat. Iya, Secara jalan darat. Secara darat penyebarannya itu harusnya ke Malaysia dulu. Malaysia ya? dulu. Jadi Gak mungkin ujuk-ujuk di Pulau Jawa ada orang kalau di Malaysia belum ada. betul. Jadi Kalau secara jalan darat. betul. Jadi saya melihat tweetnya teman-teman dari Malaysia itu menurut saya cukup masuk akal bahwa bahasa Indonesia itu kita itu yang menyerap
dari bahasa Melayu itu. Yes. Oh iya betul Itu ya. dasarnya. Menyerap dari bahasa Melayu. Iya, lalu oleh bangsa kita dijadikan itu bahasa nasional kita. Bahasa Indonesia. Betul. Tapi bukannya nggak apa-apa kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga kan, nggak ada masalah. Kita untuk apa membesar-besarkan ego kita untuk tentang orisinalitas itu. Iya. Toh kita juga nggak pernah ngeklaim bahwa bahasa Melayu itu asalnya dari Kepulauan Nusantara ini, nggak pernah kan? Kita kurang tahu juga saya. Nggak pernah dengar juga gue. Nah, Iya, karena di dunia ini ya misalkan untuk apa mengagung-agungkan orisinalitas kita tentang identitas kita. Padahal dalam misalkan 2 detik ketika terjadi perang dunia ketiga ya nggak ada lagi kita. Dalam 2 hari kita selesai. Jadi yang harusnya dipermasalahkan oleh kita itu tingkat kecerdasan kita yang harus ditingkatkan. Itu sebetulnya masalah yang lebih genting daripada merebut-rebut ego untuk kita tentang orisinalitas itu. Sehingga perebutan ego itu menimbulkan perang dunia ketiga yang cuma butuh 2 hari, ego kita udah nggak hilang. Udah hilang. Ada 2 hari udah Yang harus kita ini adalah tingkat kecerdasan. Kecerdasan. Nah, menurut Bung Rizky, cara generasi sekarang untuk kita bisa memperoleh kecerdasan itu selain dari bangku kuliah, itu maksudnya kan banyak sekali dialog-dialog di TV, podcast-podcast di YouTube. Betul. Itu berguna nggak sih untuk kecerdasan kita? Oh itu jelas sangat berguna. Contohnya Forum Ngabdur ini juga salah satu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan argumen-argumen yang saling dilontarkan oleh Cing Abdel dan Bang Abdur itu. Jelas itu. Emang Bung Rizky pemirsa Ngabdur juga? Pemirsa Ngabdur. Iya. Saya Pejuang aja setrika. Saya bohong Bung Rizky ya. Saya tuh ngerasa konten paling tidak ada manfaat sebenarnya kita ini. Ada tentu aja. Kita tuh ngomong Oke, kalau memang nggak ada dasar. pernah ada satu bahasan yang diingat nggak? Ada tadi tentang bahasa. Tentang bahasa Iya. ya, tentang Yang bahasa. Ya. kemarin tentang apa tuh? Kemarin ya baru diupload tuh tentang metafisik segala macam. Ya, tapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya itu kembali tadi. Sebetulnya nggak akan ada tentang pendidikan, misalkan kita bilang nggak akan ada yang cocok kurikulum di Indonesia itu. Kan Yusuf Kala bilang kita jangan contoh Finlandia, contoh Singapura kan berbeda. Itu memang betul kita nggak akan ada yang cocok itu selama kita masih ada misalkan paradigma yang salah. Kalau kita melihat di Perancis, paradigma pendidikan itu focal point-nya adalah human solidaritas. Jadi pendidikan di sana itu ya tentang kesetaraan, kebebasan dan persaudaraan. Jadi ada focal point. Liberté, itu. fraternité, Egalite, Egali- liberté. Ya. Dan Bapete. Mbak bisa. Bapete. Jadi pendidikan di sana ada focal point. Di Amerika misal sekarang liberal, misalkan kebebasan di situ tuh. Makanya di LA, di Los Angeles terjadi semacam kompetisi bebas. Karena di sana nggak ada lagi warga negara asli Amerika kan. Semuanya ada perwakilan, misalnya dari Indonesia, dari Cina, dari Tiongkok, dari Meksiko, semuanya ada tuh di situ. Spanish, ya. Bahkan Panji juga di situ tuh. Jadi ada Panji di New York, New York ya. Di Amerika. Kadang-kadang ada kayak LA. Kadang-kadang sih ada kali. Ya itu ada kompetisi bebas. Itu karena paradigmanya adalah kebebasan. Nah di Indonesia focal point-nya itu pernah diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara, ing Arso Sing Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Yang di atas itu membimbing, yang di tengah itu menghormati yang di bawah, yang di atas, yang di bawah itu mau untuk mendorong supaya terjadi semacam pendidikan. Tetapi ketika Ki Hajar Dewantara menciptakan itu, ia membayangkan Plato ngajar di Athena. Murid-muridnya itu mengangkat tangan. Jadi terjadi semacam tadi dialektika. Nah kalau sekarang di Indonesia nggak akan terjadi dialektika. Karena apa? Karena masih ada relasi kuasa tuh, ada feodalisme di situ. Ketika kita mengangkatkan kita gak berani, karena masih carry over dari zaman kolonialisme itu sampai sekarang tentang feodalisme.
harus dihilangkan dulu feodalisme itu kalau kita mau untuk memperbaiki pendidikan. Dari mana awalnya? Ya dari partai politik, dari menteri. Kan sekarang kalau sedang rapat ngangguk-ngangguk aja kepada ketuanya. Panjang juga ya. Iya, maka harus dihilangkan dulu feodalisme dari Jadi akar permasalahan ini adalah partai politik. Akar permasalahan enggak, bukan. Tentang relasi kuasa, feodalisme. Feodalisme. Oke, berarti tadi yang seperti saya pertanyaan tadi dengan banyaknya podcast, dialog-dialog di TV, apakah itu bisa membantu kita untuk lebih paham, lebih cerdas rakyat? Bung Rizky bilang bisa. Yes. Asalkan relasi kuasa itu dihilangkan dulu biar pengajaran pendidikan kita lebih bagus. Nice. Tapi kemudian banyak orang yang mengatakan, bukan banyak orang, tapi beberapa orang saya lihat mengatakan bahwa zaman sekarang itu terlalu banyak yang bicara. Akhirnya orang jadi bingung mau ikut yang mana. Terlalu bebas orang berbicara itu. Pandangan dari Bung Rizky bagaimana? Kayaknya terlalu banyak deh orang ngomong. Orang ngomong terlalu banyak sekarang ini. Di dalam filosofi ada yang namanya falibilisme. Apalagi ini? Falibilisme, oke. Falibilisme itu adalah metode berpikir untuk menguji suatu kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa saja salah di dalam falibilisme itu. Yes, itu adalah akidah bagi para akademisi, bagi para pemikir kritis, bagi warga negara yang ingin mendapatkan kebenaran. Jadi harus ada metode berpikir falibilisme tuh. Apa falibilisme itu contohnya? Kalau ada setiap orang yang ngomong itu pasti ada suatu rangsangan di dalam dirinya. Oh ini benar gak nih? Oh ini pasti salah nih info yang didapatkan nih. Ini benar gak ya? Coba tanyain lagi. Justru ketika dipertanyakan itu kita mendapatkan kebenaran dan baru itu adalah suatu kebenaran informasi yang kita gunakan. Jadi itu sebetulnya kita jangan setiap ada informasi kita mengangguk. Tapi setiap ada informasi kita coba untuk menggeleng dulu. Setelah menggeleng itu tahu bahwa itu suatu kebenaran, maka kita anggukkan. Berarti kita harus validasi. Validasi, betul. Harus validasi dulu setiap informasi yang kita dapat. Betul. Validasinya kemana? Nah, validasinya kemana, Bung? Kalau validasi ke orang, tambah banyak lagi orang ngomong. Iya. Ya, ada kebenaran itu kan nggak bersifat universal. Kebenaran bersifat universal justru. Dan kebenaran bersifat absolut. Artinya apa? Ketika memang sesuai dengan kerangka berpikir kita, itu artinya adalah suatu kebenaran. Logis. Logis itu menempatkan suatu kata itu ya masuk akal di dalam kerangka berpikir kita. Tapi kebenaran bukan kebenaran adalah sebuah kesepakatan aja. Di satu tempat disepakati hal ini benar, tapi di tempat lain nggak benar. Itu adalah suatu perspektif, namanya baik dan buruk. Kalau baik buruk itu bisa berubah-ubah. Misalkan ada contohnya tuh yang maling itu Robin Hood itu. Robin Hood maling orang kaya untuk dibagikan fakir miskin. Itu kalau dalam perspektif baik buruk atau tadi yang Cing Abdel katakan benar atau enggak yang ia lakukan. Kalau menurut orang kaya itu salah tuh. Tapi kalau menurut orang miskin yaitu benar dia membagi-bagikan. Tetapi itu adalah perspektif baik buruk aja. Nah, kalau kebenaran itu nggak bisa berubah-ubah. Kalau mencuri ya otomatis salah itu. Kebenaran mengungkapkan hal tersebut. Salah. Harusnya yang Robin Hood perjuangkan adalah bagaimana sistem si orang kayak ini bisa mengalir ke miskin itu si miskin. Harusnya itu. Robin Hood jadi barang ambil zakat ya? Ya, zakat. Tapi tuh. kalau zakat dijadiin makanan bergizi, baik benar atau enggak? Tapi baik atau buruk? Zakat itu kan dipergunakan kalau di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 asnaf tuh dijelaskan. Yang pertama itu untuk fakir miskin, terus untuk apa lagi Fisabilillah, Fisabilillah, badan segala amilnya, segala ada 8 lah. Iya. Termasuk badan amilnya sendiri. Ya, orang yang berhutang. Ya, ada 8 lah pokoknya. Iya, udah sesuai belum? Dan makan bergizi itu tidak ada di asnaf itu. Itu harus diteliti lebih lanjut. Ada nggak termasuk itu? Iya. Tapi memang makan bergizi ini banyak ini ya, banyak bukan kasus ya, kasus bawaan akhirnya yang muncul begitu ada makanan bergizi karena misalnya untuk ngambil dananya juga
untuk menyediakan dananya akhirnya ada manuver-manuver yang akhirnya nggak sesuai. Contohnya yang mau ngambil wacana pengen ngambil zakat. Atau untuk bergizinya ada wacana yang pakai laron. Serangga. Sama serangga, Yes. sama ulat gitu. Karena katanya bagus tapi ternyata menyisakan banyak. Menimbulkan banyak permasalahan. Yes. Jadi ide bagus aja Iya. nggak cukup sebenarnya. Ya, itu yang Harus Bung diuji. Rizky tadi bilang, baru talk. Talk ya. Worknya belum. Worknya jelas. belum tidak dibahas. Ya, belum jelas. Karena memang selama kampanye yang dibutuhkan adalah talk. talk. Worknya nggak Akhirnya begitu sudah menjabat kita tahu yang talk doang siapa gitu. Oke. Ada juga yang omon walk-walk. gitu ya. Hah? Ya. Omon-omon. Dalam bahasa filsuf Yunani kuno itu omon-omon. Omon-omon. Ya. Iya. Tapi gue cukup bisa berempati atau bisa menempatkan diri gue betapa pusingnya Pak Prabowo Betul. Yes. dengan janjinya yang makan bergizi Betul. gratis. Semisal Bung Rizky, dari perspektif filsafat atau apa, Oke. ketika saya menjanjikan sesuatu, lalu ketika saya sudah berada di posisi saya tidak bisa, kemudian saya mengakui bahwa mohon maaf, saya tidak bisa. Ini Anda pernah sampaikan ini. Di mana saya lihat? Itu boleh tidak? Di mana? Saya pernah mendengar ini. Ada di channel yang lain. Ketika Oke. sudah Itu boleh tidak? Saya sebagai pemimpin minta maaf aja. Minta maaf Iya. ya teman-teman, saya belum bisa nih. nggak boleh, berarti itu adalah suatu kebohongan pertama tuh. Itu Tapi jadi kan saya catatan jujur bahwa Enggak. saya tidak bisa melaksanakan. kebohongan pertama yang dijanjikan kan pada awalnya yang kita yang kita perhatikan adalah awalnya dulu kan apa janjinya kalau kita coblos yuk mau kasih apa. Nah itu kan yang kita inginkan. Iya, pada waktu itu saya optimis. Yes. Tapi udah dipikirkan belum? Saya tidak niat bohong. Walk-nya. Nah itu Kalau talk doang yang Saya akhirnya sudah pikirin. walk-nya. Tapi ternyata, iya, worknya sudah saya pikirin misalkan. Tapi ternyata begitu saya di posisi pimpinan, wah, susah ternyata. Kalau kayak begitu orang tinggal minta maaf aja dong semua. Iya. Sama hal yang dia janjikan selama ini. Kalau dia nggak bisa. Iya, Nggak berlaku cuma buat presiden dong. boleh tidak? Tapi itu tidak boleh. tidak boleh karena itu sudah ada fakta sunt serpanda di situ. Pact must be served. Perjanjian itu harus ditepati, dasar hukumnya ada di situ tuh. Ketika sudah menjanjikan itu ternyata ada situasi yang anomali yang dilakukan oleh pemerintah, ya itu berarti masuk pada kebohongan pertama tuh. Itu dasarnya sebetulnya. Oh, jadi tidak Yes. boleh ya, harus. Iya. Yes. Bagaimanapun saya harus mengupayakan untuk Iya. hal yang saya janjikan tercapai. Ya kalau enggak yang misalkan mensejahterakan dari janji itu misal. Tapi misalkan kita sama-sama tahu nih, kalau saya berusaha untuk memenuhi janji saya, kita semua ini akan susah. Jadi saya memilih untuk, mohon maaf teman-teman, Ya kenapa lo nggak kasih tahu dari awal? karena saya tidak tahu kalau bakal susah-susah ini. Nggak usah cuy. janji. Ya itu. Janganlah berjanji kalau lo Waktu saya janji, saya pikir gampang. Makanya yang harus disalahkan adalah yang memilih you berarti sebetulnya bukan you yang itu. Cing Abil ngapain pilih saya sih? saya nggak milih, saya golput. Bung Rizky sih milih saya sih. Oke. Berarti begitu ya. Fakta panda tadi. Iya. Pact must be served. Pact must be served dan fakta panda ini adalah hewan di Cina. Cina Iya, yang matanya Di Tiongkok. matanya hitam. Ya, tidak tidur kurang. Iya. Gadang terus. Tapi ini kalau ke kondisi kita seperti ini terus, kondisi kita ada di bawah terus, kita susah terus. Secara filosofis sebenarnya, Dur, gue juga dengar dari Bung Rizky, secara filosofis kita bisa membuat hukuman kita ini menjadi sebuah kebahagiaan. Sisyphus membuktikan ini. Coba bisa diceritakan. Oh, yang dia angkat batu. Iya. Yes, di Albert Camus tuh. Albert Camus adanya Albert Aku. Oke, Oke. Albert Camus itu dalam Sepupunya Albert kita. Iya. Sepupu jauhnya Albert mereka. banyak saudaranya. Aja terus. Banyak saudaranya ya.
Ya, itu di buku Albert Camus, The Myth of Sisyphus. Jadi suatu repetisi itu adalah sebetulnya hukuman dari dewa yang berikan pada Sisyphus itu. Jadi ia mendorong batu itu menaiki gunung terus berputar tanpa ada makna. Ya disebut absurditas. Tapi akhirnya dia menikmati itu. Yes, dia akhirnya menikmati itu karena dia tahu akan perjuangan maknanya itu seperti apa. Gitu. Paradigma yang ia pakai dia tahu tuh. Oh, mungkin itu secara... Kenapa dia bisa menikmati? Kan dia begitu-begitu aja. Aku juga nggak tahu. Tapi mungkin secara alam bawah sadar kalau orang dijejelin sama kondisi yang seperti itu terus akhirnya menerima aja kali. Filosofinya ya. Ayo udah. Menikmati aja kan. Kita bikin lo kayak begitu terus gitu. Akhirnya ya nerima aja. Itu adalah hukuman sebetulnya. Iya. Ya, hukuman. Sangat filosofis ini pembicaraan. Luar biasa. Terima kasih banyak Bung Rizky. Oh udah ini? Sudah Wah. Bung Rizky, saya capek Bung Rizky. Ada 2 SKS lagi. Pusing saya. Sudah, jangan 2 SKS. Nanti kalau ini kan 100 hari. Ini deh. Closing statement dari Bung Rizky tentang 100 hari pemerintahan Pak Prabowo dan Bapak Gibran. Closing statement. Closing statementnya adalah kata-kata dari buku Resistance, Rebellion, and Death yang ditulis Albert Camus, filsuf Prancis keturunan Aljazair, yang mengatakan bahwa freedom is not a gift from the state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Peradaban yang baik itu bukan diberikan oleh pemerintah ataupun pemimpin, tetapi ia adalah hak yang harus dimenangkan setiap hari dengan cara bersama-sama ataupun cara sendiri. Itu kira-kira poinnya. Itu dia. Terima kasih banyak Bung Rizky Gerung. Keren sekali. Bagaimana Cing Abdel udah paham ya tentang tata negara kita ya? Ya begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga setrika-setrikaannya tidak tambah lecek ya. Saya dari tadi sih mikir teman-teman setrika lecek sih ini. Tapi ya mudah-mudahan aman semua. Berjumpa lagi di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Terima kasih banyak Bung Rizky Gerung. Terima kasih Cing Abdel. Kami pamit semuanya. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.